Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila. Saya dari kelas 2A Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20 dan bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Nah, materi yang pertama yaitu bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart Mill dan kawan-kawan. Yang pertama yaitu Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh dua pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas tema mayor, terma minor, dan simpulan. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi. Sehubung dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Melalui induksi generalisasi tentang bentuk ditarik dari pengalaman keinderaan. Menurut Mudia Harjo tahun 2006, pada tahap kedua dalam penelitian ilmiah, kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik melalui induksi dipergunakan sebagai premis-premis untuk deduksi dari pernyataan-pernyataan tentang observasi yang pertama. Tonggak kedua yaitu Francis Bacon. Tonggak kedua, perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu: yang pertama, ingatan yang menciptakan sejarah. Kedua, imajinasi yang menciptakan puisi. Dan ketiga, pikiran yang menghasilkan filsafat. Filsafat itu terdiri atas 3 bagian, yaitu: 1. Filsafat tentang Tuhan atau teologi alam atau rasional. Kedua, filsafat tentang alam. Dan ketiga, filsafat tentang manusia. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga ialah: pertama, John Stuart Mill, kedua, Philip Friend, ketiga, Ernest Mach, keempat, Henry Poincare. Sebagai tokoh yang pertama pada masa tonggak ketiga ini, John Stuart Mill berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Philip Friend dalam pembahasan tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas ditandai sebuah tilikan yang tajam dalam metodologi yang diperguna secara aktual oleh para ilmuwan. Ernest Mach memberikan sumbangan pada mekanika fisika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu, antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Henry Poincare memberi sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu, antara lain menekankan peranan konvensi dalam perumusan teori-teori ilmiah. Nah, materi selanjutnya, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 ada 3 mazhab, yaitu mazhab idealisme, realisme, dan materialisme. Yang pertama, mazhab filsafat pendidikan idealisme. Idealisme berasal dari bahasa Inggris yang berarti ide. Idealisme sendiri yaitu teori yang mengajarkan bahwa sesuatu yang dapat dipahami yang berkaitan dengan ruh, jiwa, dan pikiran. Idealisme menekankan akal pikiran sebagai hal dasar dan menganggap bahwa akal pikiran adalah suatu yang nyata, sedangkan materi merupakan suatu yang ditimbulkan oleh akal, pikiran, dan jiwa. Filsafat idealisme menganggap bahwa sesuatu realitas adalah ruh dan jiwa, bukan materi ataupun fisik. Mazhab kedua yaitu mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme muncul sekitar abad ke-20. Realisme merupakan aliran filsafat yang memandang bahwa sesuatu yang real adalah sesuatu yang tampak atau bersifat fisik dan psikis.
Real di sini menunjukkan bahwa sesuatu itu sungguh benar-benar ada, bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Realisme dalam pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak yang mendasar bagi individu dan menjadi kewajiban bagi seorang untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Yang ketiga, masa filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme adalah materi bukan rohani, bukan spiritual ataupun supernatural. Aliran ini menganggap bahwa materi berada di atas segala-galanya. Materialisme berpandangan bahwa hakikat sesuatu di dunia ini adalah materi, bukan rohani ataupun spiritual. Materialisme menganggap bahwa materi lebih dulu ada daripada ide ataupun pikiran, karena ide muncul setelah melihat materi. Atau bisa dikatakan bahwa materi yang menentukan ide, bukan ide yang menentukan materi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.